Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan etnografi case study, salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif yang sangat relevan untuk dunia pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Heronil Afarsi, biasa dipanggil Nanda dengan NIM 23030460064. Saya merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan bahasa Inggris di UIN Wali Songo, Semarang. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai etnografi case study. Sedikit tentang saya, di luar kegiatan akademik, saya juga memiliki hobi pergi ke gym sebagai cara untuk menjaga kebugaran dan disiplin diri. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini dapat menambah wawasan teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Ethnographic case study adalah pendekatan penelitian kualitatif yang menggabungkan dua kekuatan utama. Yang pertama etnografi, yang berfokus pada keterlibatan langsung peneliti dalam kehidupan partisipan untuk memahami budaya dan makna. Dan yang kedua, itu studi kasus yang membatasi fokus penelitian pada satu kasus spesifik dalam konteks kehidupan nyata. Menurut Atkinson dan Hammersley tahun 1998, etnografi menuntut peneliti untuk benar-benar menyatu dalam lingkungan sosial partisipan. Sedangkan menurut Robert A. Stake tahun 2005, studi kasus memberikan kerangka kerja untuk mengeksplorasi satu fenomena secara mendalam dalam batas waktu tempat atau subjek tertentu. Maka dari itu, etnografi case study menggabungkan keduanya, penelitian yang mendalam dan terfokus namun juga bersifat fleksibel dan partisipatif. Mungkin kalian bertanya, apa saja karakteristik utama dari etnografi case study? Karakteristik etnografi case study yang pertama yaitu imersif atau menyeluruh. Peneliti tidak hanya mengamati dari luar, tetapi benar-benar masuk ke dalam dunia partisipan, bahkan terkadang ikut melakukan aktivitas mereka. Yang kedua, natural setting. Etnografi case study dilakukan di lingkungan alami partisipan, bukan di laboratorium atau ruang yang dimodifikasi. Hal ini membuat data yang diperoleh lebih autentik. Dan yang ketiga, diperoleh salah. Dan yang ketiga, pengumpulan data multiple. Etnografi case study menggunakan berbagai teknik seperti observasi partisipatif, wawancara terbuka, dan dokumentasi lapangan, bahkan artefak budaya Kemudian keempat, reflektivitas dan konstruktivisme. Peneliti menyadari bahwa mereka bagian dari proses penelitian yang bahwa makna dibentuk bersama partisipan bukan sekedar diambil dari mereka. Kemudian yang kelima, bounded system. Seperti studi kasus pada umumnya, etnografi case study memiliki batasan yang jelas, bisa dari segi waktu, lokasi, atau kelompok sosial tertentu. Mungkin kalian juga ingin tahu kelebihan etnografi case study. Nah, beralih ke kelebihan metode etnografi case study. Yang pertama, etnografi case study memungkinkan pemahaman yang sangat mendalam dan kontekstual. Ini penting ketika kita ingin tahu mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi dalam setting sosial tertentu. Kedua, etnografi case study menghasilkan data yang kaya dan otentik karena peneliti berinteraksi langsung dengan subjeknya. Ketiga, adanya triangulasi data menggabungkan wawancara, observasi, dan dokumen yang membuat hasil penelitian lebih kredibel dan dapat mempertanggungjawabkan. Yang keempat, etnografi case study sangat berguna dalam menerjemahkan teori menjadi praktik. Metode ini membantu menjembatani pengetahuan akademik dengan realitas lapangan, terutama dalam dunia pendidikan. Dan terakhir, metode ini cocok untuk penelitian terbatas waktu, apalagi jika dilakukan dalam versi mini seperti yang sering digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa. Kemudian, apa sih kekurangannya? Kekurangan etnografi case study itu tentu saja ada, yaitu yang pertama, waktu dan komitmen yang tinggi. Untuk benar-benar menyatu dalam lingkungan partisipan, peneliti membutuhkan waktu dan energi yang besar. Dan yang kedua, jumlah partisipan terbatas. Karena etnografi case study hanya fokus pada satu
kasus atau kelompok kecil, ini membuat hasilnya tidak bisa digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Ketiga, bisa, eee, peneliti sangat mungkin bias peneliti mungkin sangat mungkin terjadi karena peneliti terlibat langsung, persepsi dan interpretasinya sangat berpengaruh terhadap hasil. Dan keempat, dibutuhkan kemampuan refleksi diri yang kuat agar peneliti sadar akan pengaruh dirinya selama proses penelitian. Kelima, analisis data bisa sangat kompleks karena banyaknya jenis data yang dikumpulkan dan hubungan antar elemen sosial yang dinamis. Kemudian saya membawa, contoh dari penerapan etnografi yang saya analisis. Artikel yang pertama berjudul An Ethnography Case Study on Reading Habit of One Selected EFL Learners oleh Farouk Imam Ar-Rashid dan kawan-kawan tahun 2023. Dalam penelitian ini, peneliti mengobservasi kebiasaan membaca satu orang mahasiswa EFL selama 1 minggu. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, jurnal pribadi, dan wawancara. Penelitian ini memenuhi karakteristik etnografi case study. Partisipan tunggal observasi dalam konteks nyata dan menggunakan data beragam. Hasilnya menunjukkan bahwa kebiasaan membaca mempengaruhi banyak aspek, yaitu TOEFL score, rating fluence, hingga pemahaman saat menonton film tanpa subtitle. Namun, artikel ini tidak membahas secara eksplisit soal keterbatasan metode etnografi case study, seperti durasi yang singkat atau potensi bias peneliti. Kemudian, contoh yang kedua berasal dari artikel Teaching and Learning English for Visual Impaired Students and Ethnography Case Study oleh Susanto dan Dery Sisnanda tahun 2018. Penelitian ini dilakukan di SLB Bandar Lampung dengan melibatkan 3 guru dan 15 siswa. Peneliti ingin mengamati bahwa bahkan kadang ikut mengajar sehingga benar-benar masuk dalam konteks belajar para siswa tunanetra. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara, dan catatan lapangan. Peneliti juga menggunakan triangulasi metode dan triangulasi peneliti. Studi ini memperlibatkan kekuatan etnografi case study dalam menggambarkan strategi belajar siswa tunanetra seperti penggunaan screen reader role play, bahkan pembelajaran berbasis musik. Namun seperti artikel sebelumnya, refleksi kritis terhadap bias dan keterbatasan etnografi case study tidak dijabarkan secara eksplisit. Oke. Kesimpulan dan penutup. Sebagai kesimpulan dapat saya sampaikan 4 poin penting. Yang pertama, etnografi case study adalah metode kualitatif yang kuat untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan kontekstual. Kemudian yang kedua, karakteristik etnografi case study seperti observasi alami, triangulasi data, dan refleksivitas membuatnya cocok untuk studi-studi pendidikan yang ingin menangkap realitas sebenarnya. 2 artikel yang saya analisis, baik pada mahasiswa EFL maupun siswa tunanetra, sama-sama menerapkan etnografi case study dengan baik dan menghasilkan temuan yang bermakna. Namun, kedua penelitian tersebut juga memperlihatkan tantangan umum etnografi case study, yaitu keterbatasan waktu, potensi bias, dan keterbatasan generalisasi. Akhir kata, etnografi case study bukan hanya soal metode, tetapi juga soal kepekaan sosial dan keterlibatan manusiawi. Dengan etnografi case study, kita tidak hanya membaca data, tapi juga memahami kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.